وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita banyak limpahan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beraktivitas dengan baik, beraktivitas bagaimana yang biasa dilakukan, serta tak lupa juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kita miliki ini adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh." Bahwasanya ada dua nikmat yang seringkali atau bahkan manusia lalai terhadapnya, tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mungkin perlu difahami bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan bahwa terkadang seseorang memiliki nikmat sehat namun dia tidak memiliki nikmat waktu luang, sehingga kesehatan yang ia miliki ia tidak gunakan untuk menuntut ilmu karena tidak ada waktu untuk hal tersebut. Atau bahkan sebaliknya, ada orang yang memiliki waktu luang akan tetapi ia dicabut nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa menuntut ilmu langsung di tempat. Alhamdulillah, kita di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dua ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus melanjutkan pembahasan kita kali ini, di mana pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas mengenai makhraj yang ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai makhraj al-jawf, huruf yang keluar dari rongga melalui rongga mulut, rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut. Dan kemudian setelah al-jawf kita telah membahas mengenai makhraj yang kedua, yaitu al-halqu, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yang kita ketahui di dalamnya terdapat 3 tempat atau 3 makhraj untuk 6 huruf. Bagian paling bawah tenggorokan yang disebut dengan aqsal halqa, tenggorokan bagian paling bawah itu huruf hamzah dan ha. Kemudian wasatul halqi, kemudian bagian tengah wasatul halqi, bagian tengah tenggorokan ain dan ha. Kemudian adnal halqa, tenggorokan bagian paling atas itu huruf ghain dan kha. Alhamdulillah, kita telah membahas 2 makhraj ini dan insyaallah taala kita akan membahas makhraj yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai makhraj al-lisan. Ini cukup menarik, pembahasan makhraj al-lisan. Mengapa demikian? Karena mayoritas huruf yang keluar itu kebanyakan adalah melewati lidah, melewati lisan. Nah, maka diperhatikan oleh semuanya akan hal ini. Kita ketahui bahwasanya nanti yang keluar dari lidah atau lisan itu terdapat 10 makhraj, 10 tempat untuk 18 huruf. Ya, banyak sekali.
dan itulah lisan. Dan begitulah Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz, "Thaqilatka ummuk." Ya, semoga ibumu kehilangan dirimu, wahai Mu'adz. Maksudnya adalah kita perhatikan kalimat berikutnya. Nabi bersabda, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Dan tidaklah manusia terjerumus ya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya baik itu wajah atau hidungnya, illa hasaidu alsinati, melainkan disebabkan lisannya. Nah, faidahnya apa? Huruf mayoritas keluar dari lidah. Begitupun banyak yang manusia masuk ke dalam neraka disebabkan lisannya. Disinilah faidah di samping kita mempelajari tajwid, ini pun mengajarkan kepada kita hendaklah kita untuk menjaga lisan kita. Ya. Hendaklah kita untuk senantiasa menggunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik, terutama untuk ya salah satunya mempelajari Al-Quran. Jadi dari lidah akan keluar 10 tempat untuk 18 huruf. Kalau saya istilahkan seperti ini, di dalam sebuah rumah terdapat 10 ruangan. Dari 10 ruangan itu di dalamnya terdapat 18 orang. Setiap ruangan berarti ada memiliki 2 orang. Setiap ruangan ada yang memiliki 3 orang. Jadi pada hakikatnya huruf yang keluar dari lidah atau al-lisan itu terdapat 18 huruf. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai huruf-huruf yang nanti keluar dari lidah, ya, hendaklah kita memahami terlebih dahulu 2 bagian penting. Ya, 2 bagian ini, 2 hal ini adalah bagian yang sangat penting, yang dimana 2 bagian ini sangat berkaitan dengan huruf yang nanti keluar dari lidah. Nah, ini ya bagi kita semua untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum membahas huruf itu yang keluar dari lidah. Apa itu 2 bagian atau 2 unsur yang penting ini yang berkaitan tentang makhraj yang nanti keluar dari lisan? Ada 2. Yang pertama adalah al-hanakul ya a'la, dan yang kedua itu adalah al-asnan. Jadi huruf nanti yang keluar dari lidah itu ada kaitannya dengan unsur ini, 2 unsur ini. Yang pertama al-hanakul a'la. Apa itu al-hanakul a'la? Al-hanakul a'la adalah langit-langit atas. Jadi lidah itu nanti ada beberapa huruf yang keluar dari lidah, lidahnya itu menempel atau mungkin menuju ya langit-langit atas itu. Ini sangat berkaitan erat dengan langit-langit atas. Kemudian yang kedua adalah al-asnan, yaitu apa? Jamak dari gigi. Jadi gigi itu sangat berkaitan erat dengan nanti huruf yang keluar dari lidah. Karena apa? Ada beberapa huruf yang keluar dari lidah dan dia harus menempelkan lidah tersebut kepada beberapa ya unsur dari gigi. Nah, insya Allah kita akan bahas al-hanakul a'la. Yang pertama itu adalah langit-langit atas. Ia adalah bagian atas organ mulut yang terdiri dari 5 bagian. Ya. Disebutkan bahwasanya yang pertama itu ya yang harus diperhatikan oleh kita semuanya bahwa al-hanakul a'la ya itu terdapat beberapa bagian, 5 bagian. Yang pertama disebutkan itu adalah al-lithah. Ya, yang pertama itu adalah al-lithah. Al-lithah itu adalah gusi. Ya. Jadi beliau ya para ulama menyebutkan terlebih dahulu bagian terdepan, unsur bagian atas, yaitu langit-langit atas. Yang pertama itu ada namanya al-lithah. Lithah itu adalah gusi. Kemudian di belakang gusi ada namanya muqaddamul hanak. Ya, muqaddamul hanak ini adalah langit-langit depan. Muqaddam depan, al-hanak langit-langit. Jadi ada langit-langit depan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya al-hanakul idhami. Ada langit-langit yang keras bagian belakang. Kemudian ke belakang lagi ada di situ namanya al-hanakul lahmi. Ada langit-langit yang lunak, bagaikan seperti lahm. Lahm itu daging, lunak. Dan bagian terakhir, langit-langit atas, itu ada namanya al-laha. Al-laha itu adalah anak tekak. Ya, al-laha itu adalah anak tekak.
Kemudian bagian yang kedua yang berkaitan erat dengan nanti huruf yang keluar dari lidah adalah al-asnan, yaitu apa? Gigi. Gigi ini sangat berkaitan erat. Permisa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gigi manusia itu hakikatnya berjumlah 32 gigi. 16 bagian atas dan 16 bagian bawah. Ya. Gigi manusia berjumlah 32 gigi. Ya, 16 untuk bagian atas dan 16 untuk bagian bawah. Sehingga secara perincinya adalah yang pertama disebutkan ats-tsanaya. Gigi seri itu terdapat 4, 2 atas dan bawah 2. Biasa kita ya kalau tersenyum atau membuka mulut kita langsung terlihat ats-tsanaya. Gigi seri bagian atas dan bawah berjumlah 4, 2. Kemudian ada ar-rubaiyat. Rubaiyat ya, itu adalah gigi seri samping. Gigi seri samping berjumlah 4 juga, 2 dan 2. Kemudian ada al-anyab ya. Al-anyab itu gigi taring berjumlah 4 gigi. Kemudian ad-dawahik. Ad-dawahik adalah gigi geraham pertama. Gigi geraham itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada ad-dawahik ya. Ad-dawahik ini berjumlah 4 gigi, atas 2, bawah 2 ya. Kemudian yang kedua bagian gigi gerahamnya at-tawahin ya, at-tawahin, yaitu ada 12 gigi, 6 atas, bawah 6. Dan yang terakhir adalah an-nawajid ya, itu gigi geraham bagian terakhir yang berjumlah 4, 2 atas, bawah 2 atas 2. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendaklah tamassaktum bihima. Hendaklah kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, bagaikan kita menggigit ya erat keduanya dengan an-nawajid, yaitu gigi geraham kita. Karena geraham ini, an-nawajid ini bagian gigi geraham terdalam, sehingga benar-benar kita harus mengikatnya atau bertahan dengan dua unsur itu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dua bagian penting organ mulut, sekarang kita akan membahas mengenai makhraj al-lisan secara khusus. Nah, al-lisan ini atau huruf yang keluar dari lidah adalah bagian makhraj yang darinya keluar 10 tempat. Yang keluar dari lidah 10 tempat untuk 18 huruf. Dan secara terperinci ya, terbagi menjadi 4 bagian. Ya, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah aqsal lisan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua wasatul lisan. Dan yang ketiga itu hafatul lisan atau hafatal lisan. Dan kemudian yang keempat adalah tarful lisan. Sebelum kita membahas secara terperinci, ya, huruf yang keluar dari lidah itu terbagi menjadi 4 bagian agar mudah kita memahaminya. Agar mudah kita dalam memahami. Pertama aqsal lisan, dan yang kedua nanti ada namanya wasatul lisan, dan yang ketiga nanti ada namanya hafatul lisan atau hafatal lisan, dan yang keempat ada itu namanya tarful lisan. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makhraj lidah yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang keluar dari aqsal lisan. Aqsal lisan ini adalah bagian lidah yang paling dalam, atau bahasa kita itu bagian pangkal lidah, bagian paling belakang. Lidah itu kan luas ya, ada ujung dan ada belakang. Nah, aqsal lisan ini bagian belakang, bagian paling belakang, dekat dengan tenggorokan. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan bahwa qaf ini dekat dengan tenggorokan. Ya, dan dari aqsal lisan ini nanti yang keluar dari pangkal lidah akan keluar darinya 2 huruf untuk 2 tempat, atau 2 huruf untuk 2 makhraj. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya ya, yaitu Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfal.
Apa artinya? Dan huruf qaf keluar dari pangkal lidah, qaf keluar dari pangkal lidah, kemudian huruf kaf tempat keluarnya di bawah huruf qaf. Maksudnya seperti ini. Kita ketahui bahwasanya lidah itu kan panjang. Ada bagian ujung yang disebut tarful lisan dan ada bagian belakang namanya aqsal lisan. Bagian belakang aqsal lisan atau pangkal lidah itu keluar dari dua huruf untuk dua tempat. Kalau saya istilahkan, qaf dan kaf ini bagaikan seperti dua tetangga yang berdekatan. Namun sama-sama di ujung, sama-sama di bagian pangkal lidah. Ya. Lebih tepatnya adalah disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya untuk huruf qaf khususnya disebutkan bahwasanya yakhruju min aqsal lisani ma'a ma yuhadhihi min al-hanaki al-lahmi. Bahwasanya huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah. Ingat, pembahasan kita yang pertama adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah, dan qaf adalah di antara huruf yang keluar dari pangkal lidah ma'a ma yuhadhihi min al-hanaki al-lahmi. Yang dimana pangkal lidah ini, lidah bagian belakang ini menempel atau menuju, ya, dinaikkan dengan langit-langit yang setara dengannya, itu langit-langit al-lahmi, langit-langit yang lunak atau seperti daging. Nah, makanya saya katakan tadi ada dua unsur yang sangat penting yang berkaitan tentang nanti huruf yang keluar dari lidah, yaitu al-hanakul a'la, yaitu langit-langit atas, serta al-asnan. Dan pada bagian kali ini lebih fokus kepada bagian langit-langit atas, khususnya bagian langit-langit yang lunak. Nah, huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah ma'ama yuhadhihi, yang ditempelkan atau dinaikkan al-hanak al-lahmi, yaitu dinaikkan dengan langit-langit yang lunak atau umpuk. Di situ huruf qaf keluar. Adapun huruf kaf masih sama-sama aqsal lisan. Akan tapi bedanya ma'ama yuhadhihi minal hanakil lahmi wal 'idhami ma'an. Bedanya adalah huruf kaf itu dia sama-sama pangkal lidah, ya. Akan tetapi dia ditempelkan ke langit-langitnya itu antara yang lunak dengan yang keras. Kalau tadi qaf itu kan yang lunak. Adapun kaf yang antara lunak dan keras. Kalau bahasa saya seperti ini, agar mudah difahami oleh pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya istilahkan, ini pangkal lidah, ya. Qaf itu di sini, di bawah, sedikit ke atas, sedikit saja ke atas itu kaf. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan huruf qaf itu adalah aqsal lisan qariban minal halqi, wal kafu aqsal lisan qariban minal fami. Bahwasanya huruf qaf itu pangkal lidah yang dekat dengan tenggorokan, karena bagian bawah, artinya adalah dia bagian terdalam. Sedikit ke atas, kaf itu sama-sama pangkal lidah, namun dia dekat dengan mulut. Kita bisa membedakan, ya, sehingga jangan sampai huruf qaf ini dia ditempelkan kepada langit-langit antara yang keras dan yang lunak. Yang dikhawatirkan qaf ini akan keluar sifat hamas, yaitu desisan yang keluar, yang pada hakikatnya dia memiliki sifat jahar. Nah, ini hati-hati bagi pemirsa semua ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan bahwa qaf dan kaf ini adalah huruf yang sangat dekat. Ya, walaupun dalam satu makhraj, artinya dia sama-sama dari pangkal lidah, ya, namun dari segi terdalamnya, ketika kita merinci lebih dalam lagi, walaupun sama-sama pangkal lidah, namun letaknya berbeda. Qaf itu ke bawah, artinya lebih dalam, kaf itu di atas qaf. Jadi kita tidak bisa menyamai antara dua huruf ini. Apakah qaf dan kaf ini sama dalam pengucapan? Ya, dikatakan memang sama dalam segi makhraj, yaitu sama-sama pangkal lidah, namun dalam menempelkan atau dinaikkan ke langit-langitnya berbeda. Disebabkan apa? Dikhawatirkan sifat yang harusnya dimiliki oleh huruf qaf ternyata malah hilang, disebabkan peletakannya itu yang salah. Nah, berikut latihan yang perlu kita perhatikan dalam mengucapkan huruf qaf, ya. Saya akan membacakan atau mempraktekkan huruf qaf dalam membaca yang benar, sehingga kita terhindar dari kesalahan dalam pengucapan huruf qaf dan kaf. Pertama kita mengucapkan huruf qaf. Qa, qi,
qu, qa, qi, qu, aqa, iqa, uqa. Nah, qaf ini hati-hati dalam pengucapan. Ya, jangan sampai dia itu diucapkan seperti ini. Qa, qi, qu. Qa itu jangan sampai ada keluar udara. Bahasa tajwidnya adalah hams. Ya, udara yang keluar dalam mulut, sehingga jangan sampai qa, qi, qu. Itu tidak boleh. Yang diperbolehkan seperti itu hanya huruf kaf dan nanti huruf yang lainnya. Ya, kaf ini diperbolehkan, tapi qaf tidak boleh karena qaf ini memiliki sifat jahar. Udara yang tertahan, artinya nggak boleh ada yang bahasa kita desisan. Hati-hati di sini. Qa, qi, qu, qa, qi, qu, aqa, iqa, uqa. Nah, hati-hati dalam pengucapan qaf. Kemudian kaf. Ka. Nah, ini jelas sekali. Udara yang keluar. Ka, 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 ki, ku, ka, ki, ku, ak, ik, uk. Jelas sekali. Ya. Ada beberapa contoh kalimat di dalam Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Contohnya, aqrartum, aqrartum, aqrartum. Perhatikan qaf. Kemudian iqtaraba, iqtaraba. Kemudian uqtulu, uqtulu. Hati-hati qafnya, jangan sampai dibaca aqrartum, aqrartum. Ya, iqtaraba. Jangan sampai ada udara itu yang keluar. Kemudian untuk huruf kaf, aktharahum, ikrahihinna, ukriha, kamathali, kibarahu, kuntum, kanu, kunu. Untuk kaf ini mungkin no problem ya, tidak ada masalah bagi kita. Ya, namun yang perlu diperhatikan adalah qafnya ini. Qafnya ini harus hati-hati. Ya, jangan sampai ada udara atau hamas yang keluar dalam mulut kita. Dan di antara yang harus diperhatikan oleh kita adalah itu salah satunya dalam pengucapan qaf, tidak boleh kita itu mengeluarkan udara. Contohnya misalkan kita baca unzila min qablik, qablik. Jangan, tapi unzila min qablik, min qablik. Seperti itu. Jadi jangan sampai qafnya itu ada udara yang keluar. Dan ini termasuk kesalahan. Walaupun memang ada beberapa ulama yang mungkin membolehkan hal demikian, namun kalau kita perhatikan secara kaidah, maka dia jahar, tidak keluarnya udara dalam mulut. Maka ini harus diperhatikan oleh semuanya. Ini yang harus kita perhatikan, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya dan bisa dicoba di rumah. Ya, bisa dicoba. Ingat bahwasanya dalam belajar butuh yang namanya proses. Jangan putus asa. Ya, semua orang pasti mengalami kesulitan dalam membaca huruf dengan baik dan benar. Yang patut kita dahulukan adalah kita harus sabar dan istiqomah untuk mengulang-ulang. Ya, qa, ti, qu, ka, ki, ku, dilatih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون